Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama kami dengan mata kuliah biokimia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, perkenalkan, nama saya Hafiz serta Fadila dengan NIM 21110042 dan rekan saya bernama Arsita Sari dengan NIM 21110010 dan rekan saya selanjutnya bernama Sakinah dengan NIM 21110030 dan Wahyuni dengan NIM 21110004. Kami dari Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Di sini pemateri pertama saya sendiri yang akan membacakan, pemateri kedua rekan saya yang bernama Arsita, pemateri ketiga teman saya Sakinah, dan pemateri keempat itu dibacakan oleh Wahyuni. Senyawa kimia sebagai dasar kehidupan. Biomolekul adalah senyawa-senyawa yang bermolekul besar dan kecil yang berhubungan dengan senyawa kimia dalam sistem hidup. Sebagian besar 99% dari unsur biomolekul adalah karbon, nitrogen, oksigen, dan hidrogen, serta fosfor dan belerang. Urutan pembentuknya adalah dari molekul sederhana yaitu CO2, NH3, H2O, dan molekul organik sederhana. Molekul pembangun yaitu asam amino, gula sederhana, mononukleotida, dan asam lemak. Molekul makro atau polimer yaitu protein, polisakarida, monomer penyusun DNA dan RNA, serta lipida. Molekul sederhana, terutama CO2, H2O, dan nitrogen atmosferik, diubah melalui senyawa dasar menjadi satuan penyusun oleh jasa atau sel hidup. Unsur-unsur utama penyusun tubuh adalah karbon dengan lambang C, hidrogen dengan lambang H, oksigen dilambangi dengan O, dan nitrogen dengan lambang N. Selain itu, masih terdapat beberapa unsur lain yaitu kalsium dengan lambang Ca, fosfor B, kalium K, sulfur dengan lambangnya S, natrium Na, klor Cl, magnesium Mg, besi Fe, mangan Mn, dan iodium I. Rincian dari unsur-unsur tersebut tercantum dalam tabel tersebut. Tabel perkiraan dasar tubuh manusia berdasarkan berat kering. Nomor 1, dengan unsur karbon presentasi 50, nomor 2 unsur oksigen dengan presentasi 20, nomor 3 unsur hidrogen dengan presentasi 10, nomor 4 unsur nitrogen dengan presentasi 8,5, nomor 5 unsur kalsium dengan presentasi 4, nomor 6 unsur fosfor dengan presentasi 2,5, nomor 7 unsur kalium dengan presentasi 1, nomor 8 unsur sulfur dengan presentasi 0,8, nomor 9 unsur natrium dengan presentasi 0,4, nomor 10 unsur klor dengan presentasi 0,4, nomor 11 unsur magnesium dengan presentasi 0,1, nomor 12 unsur besi dengan presentasi 0,01, nomor 13 unsur mangan dengan presentasi 0,01, dan selanjutnya nomor 14 unsur iodium dengan presentasi 0,0005. A. Biomolekul penyusun tubuh. Unsur-unsur penyusun tubuh sebagaimana disebut di atas banyak membentuk molekul-molekul besar yang kompleks di dalam tubuh. Di antara biomolekul kompleks tersebut, yang merupakan biomolekul kompleks utama adalah DNA, RNA, protein, polisakarida, dan lipid. Biomolekul kompleks tersusun atas molekul-molekul sederhana seperti terinci pada tabel tersebut. Tabel biomolekul utama di dalam tubuh antara lain biomolekul DNA, molekul pembangunnya yaitu deoksiribonukleotida, fungsi utamanya materi genetik. Biomolekul RNA, molekul pembangun itu dia ribonukleotida, fungsi utamanya sintesis protein. Dan biomolekul protein, molekul pembangunnya itu asam amino, fungsi utamanya sangat banyak, umumnya menjadi bagian dari sel yang melangsungkan kerja enzim, unsur kontraksi, dan lain-lain. Biomolekul polisakarida berupa glikon lipid,
pembangunnya itu yaitu glukosa. Fungsi utamanya simpanan energi jangka pendek. Kalau molekul pembangun yang asam lemak, fungsi utamanya itu sangat banyak. Misalnya simpanan energi jangka panjang, komponen membran sel, dan lain-lain. Komponen-komponen utama penyusun tubuh terdiri atas air, protein, lemak, mineral, serta karbohidrat. Rincian komponen tersebut tertera pada tabel berikut. Tabel komposisi kimiawi normal. Pria dengan berat badan 65 kg. Komponen pertama yaitu air dengan berat 40 kg dengan persentasenya yaitu 61,6. Sedangkan komponen yang kedua yaitu protein dengan berat 11 kg, persentasenya 17,0. Sedangkan komponen yang ketiga yaitu lemak dengan berat 9 kg, persentasenya 13,8. Yang keempat mineral yaitu dengan berat 4 kg, persentasenya 6,1. Komponen yang terakhir yaitu karbon dengan berat 1 kg, persentasenya 5,1. Selanjutnya, ikatan kimia. Ikatan kimia digolongkan menjadi dua, yaitu ikatan kovalen dan ikatan non-kovalen. Selanjutnya, ikatan non-kovalen terdiri atas ikatan ionik, ikatan hidrogen, dan ikatan van der Waals. A. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan terbentuk oleh variasi dari masing-masing atom. Contoh dari ikatan kovalen adalah CO2. Dalam hal ini, valensi C adalah 4 dan valensi O adalah 2. Hal ini didapat pengecualian untuk atom H yang menyesuaikan diri dengan konfigurasi atom dari H. 2 evalensi untuk mencapai tingkat kestabilitasannya. Selain itu, elektron-elektron yang tidak terlibat dalam ikatan kovalent disebut elektron bebas. Elektron bebas ini berpengaruh dalam menentukan bentuk dan geometri molekul. Yang selanjutnya adalah B. Ikatan ionik. Ikatan ionik adalah ikatan antara dua gugus dengan muatan berlawanan. Contohnya adalah ikatan antara substrat dan enzim. Jarak optimal ikatan ini adalah 28 angston. Pembentukan ikatan ionik dilakukan dengan cara transfer elektron. Selanjutnya, elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh anion hingga mencapai jumlah ektet per ektet. Proses transfer elektronik ini akan menghasilkan suatu ikatan ionik yang mempersatukan ion anion dan kation. Selanjutnya, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah pengikat suatu atom hidrogen oleh dua atom lainnya yang berbeda. Ikatan ini dapat dibentuk antara molekul-molekul tidak bermuatan maupun molekul-molekul bermuatan. Atom yang mengikat hidrogen lebih kuat disebut donor hidrogen, sedang lainnya dinamakan akseptor hidrogen. Ikatan hidrogen ini terjadi pada ikatan antara atom H dengan atom N, O, dan L yang memiliki pasangan elektron bebas. Kekuatan ikatan hidrogen ini dapat dipengaruhi oleh benda keelektronegatifan dari atom-atom penyusunnya. Semakin besar perbedaannya, maka semakin besar pula ikatan hidrogen yang dibentuknya. Selanjutnya yaitu D. Ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals adalah daya tarik non-spesifik yang berjalan pada saat dilakukan. Berjalan 3 sampai 4 jam terjadi pada saat dilakukan berdekatan, sehingga terjadi peningkatan di sentral dan elektrostatis jauh lebih lemah. Selanjutnya 2. Air merupakan produk akhir utama dari metabolisme oksidatif makanan.
Selanjutnya, air merupakan molekul polar. Secara 3 dimensi, air merupakan molekul tetrahedron tak berurutan dengan oksigen pada bagian pusatnya. Molekul air membentuk molekul bipolar atau dua kutub. Sisi oksigen yang berlawanan dengan dua atom hidrogen cenderung bermuatan negatif karena mengandung lebih banyak elektron, sedangkan di sisi hidrogen cenderung bermuatan negatif. Selanjutnya, air bersifat sangat kohesif. Molekul-molekul air berdekatan memiliki afinitas yang tinggi satu sama lain. Daerah bermuatan positif dan satu molekul air cenderung akan mengarahkan diri kepada daerah bermuatan negatif. Pada salah satu molekul di dekatnya, air beku mempunyai struktur kristal yang sangat teratur di mana seluruh ikatan hidrogen potensial memang terbentuk. Di dalam sel air terdapat dua bentuk, yaitu bentuk bebas dan bentuk terikat. Air di dalam bentuk bebas mencakup 95% dari total air di dalam sel. Umumnya, air berperan sebagai pelarut dan sebagai medium dispersi sistem koloid. Air berperan aktif dalam banyak reaksi biokimia dan merupakan penentuan penting dari sifat-sifat makromolekul. Seperti protein, karena struktur air mempunyai produk ionisasinya seperti ion O+ dan H, maka sangat mempengaruhi berbagai sifat komponen penting sel seperti enzim, protein, asam nukleat, dan lipida. Pelarut berbagai zat organik dan anorganik, misalnya berbagai jenis ion-ion glukosa, sukrosa, asam amino, serta berbagai jenis vitamin. Yang pertama yaitu bahan pengsuspensi zat-zat organik dengan molekul bahan seperti protein, lemak, dan pati. Dan yang kedua, air merupakan media transfer berbagai zat yang terlarut atau yang tersuspensi untuk berdifusi atau bergerak dari suatu bagian sel ke bagian sel yang lain. Dan yang ketiga, air merupakan media berbagai proses reaksi-reaksi enzimatis yang berlangsung di dalam sel. Dan yang keempat, air digunakan untuk mengabsorpsi panas dan mencegah perubahan temperatur yang drastis atau mendadak di dalam sel. Dan yang kelima, air sebagai bahan baku untuk reaksi hidrolisis dan sintesis karbohidrat, misal dari fotosintesis. Selanjutnya, sifat-sifat air yang tepat bagi sistem hidup adalah: 1. Kalor penguapan, contohnya keringat. Yang kedua, kalor jenis, contohnya air sebagai buffer panas yang baik. 3. Titik didih, contohnya air tetap cair walaupun pada suhu fisiologis. Jumlah gugus polar akan mempengaruhi kelarutannya. Contohnya glukosa yang mengandung 5 gugus hidroksil dan cincin oksigen sangat larut dalam air. Tiap atom oksigen, glukosa dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Penempelan karbohidrat ke sebagian molekul kurang larut, termasuk lipid dan basa-basa nukleotida, menaikkan kelarutannya. Saat membran pelarut, permeabel memisahkan dua larutan yang mengandung konsentrasi yang berbeda. Molekul pelarut berdifusi dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Aktivitas makhluk hidup tidak hanya bergantung pada biomolekul, tetapi juga pada input energi. Makhluk hidup secara konstan mentransformasikan energi menjadi kerja yang berguna untuk mempertahankan diri, untuk tubuh, dan untuk produksi. Selanjutnya, garam mineral. Secara umum, garam-garam mineral memiliki dua fungsi, yaitu fungsi osmosis dalam arti bahwa konsentrasi total garam-garam terlarut berpengaruh terhadap pelarutan air melintasi membran sel. Yang kedua, fungsi yang lebih spesifik yaitu peran selular setiap ion terhadap struktur dan fungsi dari partikel-partikel selular dan makromolekul. Unsur mineral merupakan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup di samping karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Juga dikenal sebagai zat anorganik atau kadar abu.
Semua senyawa organik akan rusak. Sebagian besar karbon berubah menjadi gas karbon dioksida atau CO2. Hidrogen menjadi uap air dan nitrogen menjadi uap nitrogen. Sebagian besar mineral akan tertinggal dalam bentuk abu, dalam bentuk senyawa organik sederhana, serta akan terjadi penggabungan antar individu dan atau dengan oksigen sehingga terbentuk garam organik. Berbagai unsur organik mineral terdapat dalam bahan biologi, tetapi tidak semua mineral tersebut terbukti esensial, sehingga ada mineral esensial dan non-esensial. Mineral atau pembentuk organ, unsur-unsur mineral esensial dalam tubuh terdiri atas dua golongan, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Sekian hasil presentasi kami, semoga materi yang kami paparkan dapat dipahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.